Jumpa lagi di channel Supriyanto 8820 dengan saya Mr. Subsub 8820. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penggolongan akun pada perusahaan jasa. Apa saja agenda kita? Agenda kita yang pertama adalah kita akan membahas mengenai pengertian akun. Yang kedua, kita membahas mengenai akun real dan akun nominal. Yang ketiga, kita membahas mengenai akun harta. Keempat, kita membahas akun hutang. Kelima, kita membahas mengenai akun modal. Keenam, kita membahas akun pendapatan. Dan ketujuh, kita membahas mengenai akun beban. Baik, langsung saja kita ke agenda yang pertama, yaitu pengertian akun. Akun disebut juga sebagai rekening atau perkiraan. Sekali lagi, akun disebut juga sebagai rekening atau perkiraan. Akun adalah suatu formulir yang dapat digunakan sebagai tempat mencatat transaksi keuangan yang sejenis, serta dapat mengakibatkan perubahan pada komposisi harta, kewajiban atau utang, serta modal perusahaan. Sekali lagi, akun dapat didefinisikan sebagai suatu formulir yang dapat digunakan sebagai tempat mencatat transaksi keuangan yang sejenis, serta dapat mengakibatkan pada perubahan komposisi harta, kewajiban atau utang, serta modal perusahaan. Secara garis besar, akun dibedakan menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Apa itu akun real? Akun real adalah akun yang bersifat tetap atau permanen. Artinya, akun real akan tetap muncul pada periode-periode akuntansi berikutnya. Akun real dilaporkan dalam neraca. Dan yang ketiga, akun real terdiri dari harta, hutang, dan modal. Sekali lagi, akun real karakteristik yang pertama adalah bersifat tetap atau permanen. Artinya, akun ini akan selalu muncul di periode-periode akuntansi berikutnya. Yang kedua, karakteristik akun real adalah dilaporkan dalam neraca. Dan yang ketiga, akun real terdiri dari harta, hutang, dan modal. Lalu, bagaimana karakteristik dari akun nominal? Akun nominal karakteristik yang pertama adalah bersifat sementara. Artinya pada akhir periode akuntansi, nilai dari akun-akun ini akan menjadi nol atau hilang. Kemudian akun nominal dilaporkan dalam laporan laba rugi dan perubahan modal. Yang ketiga adalah akun nominal terdiri dari akun pendapatan, akun beban, dan akun prive. Sekali lagi, karakteristik dari akun nominal adalah yang pertama bersifat sementara. Artinya pada akhir periode akuntansi nilai akun nominal ini akan menjadi nol. Yang kedua, akun nominal itu dilaporkan dalam laporan laba rugi dan perubahan modal. Yang ketiga adalah akun nominal terdiri dari pendapatan, beban, dan prive. Agenda berikutnya kita akan membahas mengenai akun harta, disebut juga sebagai aktiva, disebut juga sebagai aset. Nah, apa itu harta? Harta didefinisikan sebagai semua benda yang berwujud ataupun tidak berwujud, serta hak yang mempunyai nilai uang, serta akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Sekali lagi, harta didefinisikan sebagai semua benda yang berwujud ataupun tidak berwujud, maupun hak yang mempunyai nilai uang serta memberikan manfaat di masa yang akan datang. Secara garis besar, harta dibedakan menjadi tiga, yaitu harta lancar, harta tetap, dan harta lain-lain atau harta tidak berwujud. Apa itu harta lancar? Harta lancar di sini adalah harta yang memiliki sifat liquid, artinya dapat segera dicairkan menjadi uang tunai, serta memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun. Sedangkan harta tetap itu memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Lalu apa saja komponen-komponen yang ada di harta lancar, harta tetap, dan harta lain-lain? Yang pertama, kita ke harta lancar. Contoh dari harta lancar adalah kas.
Kas di sini adalah uang tunai yang siap digunakan oleh perusahaan. Kas ini bisa berbentuk tabungan yang ada di bank. Sekali lagi, harta lancar yang pertama contohnya adalah kas, yaitu uang tunai yang siap digunakan. Dan kas ini bisa berbentuk tabungan yang ada di bank. Yang kedua, ada surat berharga. Surat berharga di sini adalah contohnya saham dan obligasi yang dapat diperjualbelikan dan sifatnya tidak permanen. Sekali lagi, aktiva lancar atau harta lancar yang kedua ada surat berharga, yaitu saham dan obligasi yang dapat diperjualbelikan serta sifatnya tidak permanen. Yang ketiga ada akun piutang usaha. Piutang usaha adalah tagihan perusahaan kepada pihak di luar perusahaan, baik itu secara perorangan maupun badan usaha. Sekali lagi, akun yang ketiga dari harta lancar adalah piutang usaha, yaitu tagihan perusahaan kepada pihak lain di luar perusahaan, baik secara perorangan maupun secara badan usaha. Berikutnya, ada wesel tagih, ada piutang usaha, ada wesel tagih. Wesel tagih adalah piutang yang disertai dengan promes. Sekali lagi, wesel tagih adalah piutang yang disertai dengan promes. Promes yaitu janji kesanggupan membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu. Sekali lagi, wesel tagih itu piutang yang disertai dengan promes. Promes adalah janji kesanggupan membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu. Berikutnya ada perlengkapan. Perlengkapan di sini adalah barang habis pakai yang digunakan untuk operasional perusahaan. Sekali lagi, harta lancar berikutnya adalah perlengkapan, yaitu barang habis pakai yang digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional sehari-hari. Berikutnya ada akun beban dibayar di muka. Berikutnya ada akun beban dibayar di muka, yaitu biaya yang telah dibayar secara cash atau secara tunai, tetapi manfaat dari pembayaran itu belum diperoleh. Sekali lagi, berikutnya adalah beban dibayar di muka, yaitu biaya yang telah dibayarkan secara keseluruhan, tetapi manfaatnya belum didapatkan pada saat itu, atau akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Setelah harta lancar, berikutnya adalah harta tetap. Tadi sudah disampaikan di awal, harta tetap adalah harta yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dan lagi, harta tetap di sini secara keseluruhan dapat diartikan sebagai harta berwujud yang digunakan untuk operasional perusahaan dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Contoh dari harta tetap adalah ada tanah, ada kendaraan, ada gedung, ada peralatan atau komputer. Berikutnya adalah harta lain-lain. Kita kenal yang pertama ada namanya hak paten. Hak paten yaitu hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah atas suatu barang untuk penemuan-penemuan tertentu kepada orang itu. Sekali lagi, hak paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah atas penemuan suatu barang, baik itu kepada perorangan ataupun kepada instansi. Yang kedua ada hak cipta. Hak cipta adalah hak untuk memperbanyak atau menjual hasil karya seni atau karya tulis. Yang kedua, hak harta lain-lain adalah hak cipta, yaitu hak untuk memperbanyak atau menjual hasil karya seni ataupun hasil karya tulisan. Yang ketiga ada goodwill. Goodwill di sini diartikan sebagai nilai lebih yang dimiliki oleh perusahaan akibat adanya nama baik perusahaan, letak perusahaan yang strategis ataupun manajemen yang baik. Harta lain-lain yang ketiga, sekali lagi ada goodwill, yaitu nilai lebih yang dimiliki oleh perusahaan akibat adanya nama baik, letak yang strategis, serta manajemen yang baik. Berikutnya kita kenal ada yang namanya franchise. Franchise adalah hak dari suatu perusahaan ke perusahaan lain untuk mengkomersilkan suatu produk, proses, teknik, ataupun resep-resep tertentu. Sekali lagi kita kenal ada yang namanya franchise.
franchise adalah hak dari suatu perusahaan ke perusahaan lain untuk mengkomersilkan suatu produk, proses, teknik, dan resep-resep tertentu. Harta lain-lain berikutnya adalah merek dagang. Merek dagang di sini adalah hak tunggal untuk menggunakan nama, cap, logo, ataupun lambang perusahaan. Sekali lagi, harta lain-lain berikutnya ada merek dagang, yaitu hak tunggal untuk penggunaan nama, cap, lambang, ataupun logo sebuah perusahaan. Agenda berikutnya kita akan membahas mengenai akun hutang. Apa itu akun hutang serta jenis-jenis dari akun hutang terdiri dari apa saja. Baik. Hutang atau kewajiban dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang harus dibayar perusahaan kepada pihak di luar perusahaan. Sekali lagi, hutang atau kewajiban adalah sejumlah uang yang harus dibayar perusahaan kepada pihak di luar perusahaan. Secara umum, hutang dibedakan menjadi dua, yaitu hutang lancar dan hutang jangka panjang. Apa itu hutang lancar dan apa itu hutang jangka panjang? Berikut penjelasannya. Hutang lancar. Hutang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sekali lagi, hutang lancar adalah hutang yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contoh dari hutang lancar adalah ada hutang usaha. Hutang usaha di sini adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian jasa atau barang secara kredit. Sekali lagi, hutang usaha adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian jasa atau barang secara kredit. Yang berikutnya ada wesel bayar atau hutang wesel. Wesel bayar atau hutang wesel adalah hutang yang disertai dengan promes. Promes adalah surat bukti kesanggupan membayar sejumlah uang tertentu pada periode tertentu. Berikutnya, hutang lancar berikutnya adalah hutang beban. Hutang beban muncul karena adanya beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar oleh perusahaan. Sekali lagi, ada hutang beban. Hutang beban adalah beban yang sudah terjadi tetapi perusahaan belum membayar. Berikutnya ada hutang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Hutang pendapatan atau pendapatan diterima di muka adalah pembayaran itu sudah diterima oleh perusahaan tetapi pekerjaannya belum diselesaikan. Sekali lagi, hutang pendapatan atau pendapatan diterima di muka adalah pembayaran atas jasa itu sudah diterima oleh perusahaan tetapi pekerjaan tersebut belum diselesaikan oleh perusahaan. Berikutnya adalah hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah hutang yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Sekali lagi, hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah hutang yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Contoh dari hutang jangka panjang adalah hutang bank. Hutang bank adalah hutang atau pinjaman yang bersumber dari bank yang digunakan untuk perluasan usaha serta modal kerja perusahaan. Sekali lagi, utang jangka panjang yang pertama adalah utang bank, yaitu utang yang muncul atau bersumber dari bank yang digunakan untuk modal kerja serta perluasan usaha perusahaan. Utang jangka panjang yang kedua adalah utang hipotek. Utang hipotek adalah utang yang jaminannya adalah aktiva tetap, sertifikat aktiva tetap. Yang kedua, sekali lagi, dari hutang jangka panjang adalah utang hipotek, yaitu hutang yang jaminannya adalah sertifikat aktiva tetap. Yang ketiga, ada utang obligasi. Utang obligasi adalah hutang yang muncul karena perusahaan menerbitkan atau menjual surat berharga dalam bentuk surat bukti hutang. Sekali lagi, yang ketiga dari utang jangka panjang adalah utang obligasi, yaitu hutang yang muncul karena perusahaan menerbitkan surat berharga bentuknya obligasi. Bahasan berikutnya kita akan membahas mengenai modal dan prive. Modal dapat diartikan sebagai selisih antara harta dengan kewajiban, serta merupakan hak pemilik perusahaan atas bagian harta perusahaan. Sekali lagi, modal adalah selisih antara harta dengan kewajiban perusahaan, disebut juga sebagai hak pemilik perusahaan atas bagian harta perusahaan. Berikutnya adalah prive. Prive adalah pengambilan aktiva perusahaan, baik kas maupun non-kas yang digunakan untuk kepentingan pribadi pemilik.
Sekali lagi, berikutnya adalah prive. Prive adalah pengambilan aktiva perusahaan, baik itu kas maupun non-kas yang digunakan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi pemilik. Yang keenam, kita akan membahas mengenai pendapatan. Apa itu pendapatan? Kemudian terdiri dari apa saja dari pendapatan itu. Pendapatan adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan selama menjalankan operasionalnya. Sekali lagi, pendapatan adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Pendapatan dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pendapatan usaha, yang kedua ada pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang berhubungan langsung dengan usaha perusahaan. Sekali lagi, pendapatan usaha adalah pendapatan yang berhubungan langsung dengan usaha perusahaan. Contohnya pendapatan jasa, pendapatan usaha. Kemudian pendapatan luar usaha. Pendapatan luar usaha adalah pendapatan yang sumbernya itu tidak berhubungan langsung dengan usaha perusahaan. Sekali lagi, pendapatan di luar usaha adalah pendapatan yang sumbernya itu tidak berhubungan langsung dengan usaha perusahaan, tidak berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Contohnya di sini adalah ada pendapatan bunga dan pendapatan sewa. Berikutnya kita akan membahas mengenai akun beban atau akun biaya. Ya, akun beban atau akun biaya. Beban atau biaya adalah pengorbanan yang terjadi selama melakukan aktivitas operasional perusahaan dalam rangka memperoleh pendapatan atau penghasilan. Sekali lagi di sini, beban atau biaya adalah pengorbanan yang terjadi selama melakukan kegiatan usaha ya dalam rangka memperoleh pendapatan. Itu tadi pengertian atau definisi dari akun beban. Beban terdiri dari beban usaha dan beban di luar usaha. Beban usaha adalah beban yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan. Sekali lagi, beban dibedakan menjadi dua, beban usaha dan beban di luar usaha. Beban usaha itu beban yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional atau kegiatan usaha perusahaan. Contohnya di sini ada beban gaji, ada beban iklan, ada beban asuransi. Sedangkan beban di luar usaha adalah beban yang muncul atau beban yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Sekali lagi, beban di luar usaha adalah beban yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Contohnya adalah beban bunga. Demikian tadi penjelasan penggolongan akun pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di channel Supriyanto 8820. Terima kasih.